semuanya, bertemu lagi bersama saya Pia dari Pasipa. Nah, pada video kali ini kita akan belajar PTP, yaitu Pilihan Trunking Protocol. Nah, di sini ada 9 switch, 3 switch, 6, dan 9. Nah, masing-masing switch ini kita membutuhkan 200 pilihan. Nanti kita akan membuat 200 pilihan pada masing-masing switch ini, dan itu akan membutuhkan banyak waktu. Nah, makanya sekarang kita belajar yang namanya PTP agar mempermudah konfigurasinya, teman-teman. Untuk PTP ini itu ada 3 jenis. Yang pertama ada server, yang kedua ada client, yang ketiga ada transparan. Nah, PTP yang sering digunakan itu ada 2 jenis, yaitu server dan client. Untuk transparan itu jarang sekali digunakan ya teman-teman. Misal, yang ini kita jadikan server, dan yang lainnya itu kita jadikan client. Yang akan kita konfigurasi yaitu hanya server saja. Untuk yang client itu tidak usah dikonfigurasi. Karena PTP ini kita akan mengkonfigurasi di server untuk membuat 200 pilihan ini, yang nantinya klien ini akan mengikutinya di server. Seperti itu ya untuk belajar PTP. Oke, sekarang kita akan membuat topologinya. Kita ke switch. Kita pakai 5 switch aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu kita sambungkan. Nah, seperti ini untuk topologinya. Sekarang kita akan konfigurasi. Kalian bisa lihat switch 1 itu server, switch 2 client, switch 3 client, dan switch 4 itu transparan. Untuk switch 5 itu server. Untuk server itu ada 2 ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi. Kita terangkan dulu FA1-nya, 01-nya, kita enter. Kita config in F01 switch port mode X. Oke, kita juga terangkan di switch 2-nya. Kita terangkan juga untuk FA02-nya. In rank F01 sampai 2. Switch port mode terang. Lalu kita X. Lalu kita terangkan juga untuk switch 3-nya. CLI. And const in rank F01 sampai 2. Switch port mode terang. Lalu kita X. Oke, kita ke sini juga. Oke, kita N const in rank F01 sampai 2. Switch port mode terang. Kita X, lalu ini juga kita isi. Kita N const, lalu kita in F01. Kita ada tipe in F01. Switch port mode X. Kita langsung saja ya untuk konfigurasinya. Kita masuk ke switch 1. Kita N dulu, kita const, kita ketik PTP mode server, lalu PTP domain
Cisco, Cisco titik ID. Untuk domainnya itu terserah ya, namanya mau apa aja. Kita tulis, lalu kita tulis TP password 123. Dan kita X. Lalu kita ke sini juga ke switch 2. Ini juga kita tulis TP mode client. Kita tulis PTP domain Cisco titik ID. Nah, untuk domainnya itu disamakannya teman-teman. Oke, kita tulis PTP password 123. Untuk passwordnya juga disamakannya teman-teman. Oke, lalu kita X. Oke, kita keluar, lalu kita ke switch 3. Ini juga sama, PTP mode. Terus PTP. Untuk domain juga kita samakan ya teman-teman. Cisco titik ID. Cisco PTP. Oke, ganti kok. Password 123. Lalu kita X. PTP mode transparan. Transparan. Okay. Sorry. PTP mode transparan. Nah. Oke. Lalu kita tulis PTP mode PTP domain Cisco titik ID. Lalu switch 5 kita konfigurasi juga PTP mode server. Domain titik ID. Tapi domain Cisco ID. Lalu kita tulis PTP password 123. Lalu kita X. Oke. Seperti itu ya untuk konfigurasinya. Sekarang kita akan pengujiannya. Kita masuk ke switch 1. Kita N. Lalu kita tulis show VLAN brief. Nah, ini masih default. Ini juga masih default. Oke, kita keluar. Lalu masuk ke switch 2-nya. And show VLAN brief. Dengan N. Show VLAN brief. Oke. Ini juga masih default. Show VLAN brief. Oke, ini juga masih default ya teman-teman. Show VLAN brief. Ini juga masih default. Lupa. Show VLAN brief. Oke, ini juga masih default ya teman-teman. Sekarang kita akan bikin VLAN-nya. Kita masuk ke switch 1. Oke, ini kita tulis conf. Oke, VLAN 2. Terus kita tulis name A. Kita X. Oke. Lalu kita tulis juga VLAN 3. Name B. X. Oke. Kita coba lihat ya teman-teman di sini. Show VLAN brief. Oke, show VLAN brief.
Nah, untuk pilihan 2 dan 3 itu sudah masuk ya teman-teman. Kita lihat juga di sini. Show pilihan brief. Oke. Nah, ini juga sudah masuk ya untuk filenya. Kita coba cek juga yang di sini tadi saya lupa ngecek. Show pilihan brief. Oh, sorry. Do show pilihan brief. Oke. Nah, ini juga sudah masuk. Nah, seperti itu ya untuk klien. Dia akan mengikuti si server. Sedangkan untuk transparan itu tidak mengikuti si server. Karena dia itu kayak beda sendiri gitu untuk konfigurasinya ya. Kita coba lihat ke switch 4. Kita show pilihan brief. Oke, nah ini masih default ya teman-teman. Kita ke server, di switch 5 kita end dulu, lalu kita show pilihan brief. Nah, ini untuk pilihan 2 dan 3 nya itu ada teman-teman. Nah, sekarang akan menghapus ini pilihan 3 nya. Kita ketik const no pilihan 3 x, lalu kita tulis show pilihan brief. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya untuk pilihan 3 sudah hilang dan pilihan 2 masih ada. Kita keluar, kita lihat di switch 3 dan nggak apa-apa, bisa do show pilihan brief. Oke, nah ini juga sudah hilang untuk pilihan 3 nya. Kita keluar, kita ke pilihan 2, kita show pilihan brief, enter. Oke, ini juga sudah tidak ada teman-teman. Oke, kita yang tadi ini salah. Kita lihat di switch 1. Pilihan brief. Nah, ini masih ada ya teman-teman untuk pilihan 2 dan pilihan 3 nya. Kita coba. Oke, kita akan hapus pilihan 2 dan 3 nya. Oke, kita tulis lalu kita tulis no pilihan 2, no pilihan 1, 3 x. Oke, kita keluar, kita ke klien, ke switch 2, kita tulis const show pilihan brief. Oke, sudah tidak ada teman-teman, semuanya sudah default. Nah, seperti itu untuk pengujian PTP-nya. Sekarang kita akan belajar problem revision number. Misal kita ke switch 1 dulu. Kita ke CLI. Oke. Kita end. Lalu kita show PTP status. Oke. Kita lihat bahwa configuration revision-nya itu 6, yang artinya kita sudah configuration switch ini itu sebanyak 6 kali ya teman-teman, seperti itu. Misal ada kasus, misal ini gedung ke-1. Nah, kita akan menambahkan switch, yaitu bekas dari gedung kedua. Kita tambahkan dulu switch-nya. Kita pilih yang akhir, kita simpan di sini dulu. Nah, ini misal ini gedung kedua teman-teman. Kita lihat, kita CLI, kita N.
kita tulis show PTP status. Oke, ini bisa dilihat ya, untuk configuration revisionnya itu 0, berarti belum ada yang masuk ya teman-teman. Berarti kita belum konfigurasi switch ini ya teman-teman. Oke, kita akan menambahkan misalkan yang ini kan tadi 6 ya, configuration revisionnya. Kita tambahkan jadi, sebentar, kita tulis lalu kita tulis PTP mode server, mode server. Oke, tulis PTP domain Cisco ID, Cisco.id. Lalu kita masukkan passwordnya, PTP password 123 misalkan ya, dan kita X. Kita langsung konfigurasi const, misal pilihan 2 pilihan 3 pilihan 4 pilihan 5, enter pilihan 6, enter pilihan 7, enter pilihan 8, enter pilihan 9. Oke, sampai pilihan 10 ya. Itu terserah sih sebenarnya. Untuk yang pilihannya kita langsung saja, soalnya untuk menambahkan configuration revisionnya teman-teman, pilihan 10. Oke, enter. Lalu kita X. Oke, sekarang kita lihat. Kita ketik do show PTP status. Oke, sorry teman-teman. Yes, astagfirullah. Oke. Nah, teman-teman, untuk configuration revisionnya itu sudah 9 ya teman-teman, berarti kita sudah konfigurasi sebanyak 9 kali. Oke, kita lihat juga ini PTP operating modenya itu server. Untuk PTP domain name-nya itu Cisco ID. Oke. Nah, untuk configuration revisionnya itu sudah melebihi dari gedung pertama ya teman-teman. Oke, kita keluar. Misal gedung dengan gedung pertama. Kita lihat. Kita masuk ke switch 5. Lalu kita enter dulu, and kita tulis show pilihan brief. Oke, teman-teman, ini masih default ya, berarti belum ada apa-apanya. Kembali isinya, lalu kita terangkan, kita tulis in f0/2. Teman-teman, maaf, const, lalu kita tulis in fa0/2, lalu kita tulis switch port model terang, model terang X. Jadi kita ke bawah, kita keluar, lalu kita juga terangkan untuk switch yang ini ya. Kita ini langsung aja ya, in f0/1. Oke. Switch port, oke, mode terang X. Kita lihat ini kita ketik show pilihan brief. Do show pilihan brief. Sorry teman-teman, coba kita hubungkan dulu ininya. Oke, kita pakai ini lalu kita hubungkan. Oke, kita coba cek ya teman-teman. Kita coba do show pilihan brief.
Enter. Nah, di sini kita sudah memakai settingan dari gedung kedua ya teman-teman. Nah, ini berbahaya teman-teman. Misalkan di sini gedung yang pertama itu sudah setting, lalu kita menambahkan switch baru yang konfigurasi revisinya lebih tinggi. Nah, jadi itu akan membuat pilar-pilar yang tadinya ada di gedung pertama itu menjadi berubah ya teman-teman. Jadi mengikuti configuration yang lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu untuk problem operation numbernya. Sekarang kita akan mencoba configuration revisinya itu menjadi 0 ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita hapus dulu kabelnya. Kita hapus pencet yang ini, lalu kita hapus. Nah, lalu kita kembali. Oke, kita cek mana ya? Kita cek ke switch 5. Oke, kita end show. Oke teman-teman. Nah, untuk pilarnya ini masih mengikuti konfigurasi pada switch yang baru tadi. Kita cek lagi, kita coba hapus dulu untuk pilarnya. Oke, kita coba langsung kita config. No. Kita tulis no pilan 2. Untuk dikonstruksi sering 3. Oke, sampai 7. Pilan 2. No pilan 3. No pilan 4. No pilan 5. No pilan 6. Oke, no pilan 7. Oke, kita exit. Nah, lalu kita cek lagi show pilan brief. Oke, enter. Nah, teman-teman, hanya tersisa 3 ya teman-teman. Karena kita disisakan 3. Yaitu pilan 8, 9, dan 10. Oke, kita lihat statusnya. Show PTP status. Nah, teman-teman, untuk configuration revisinya itu sudah menjadi 15. Oke, kita keluar. Kita ke switch 6. Misalkan di switch 6 ini kita sudah banyak ya configurationnya. Kita coba tambahkan lagi. Kita end config, lalu kita tulis pilan 15, pilan 20, pilan 9, pilan 7, pilan 4. Oke, kita X, lalu kita tulis. Oke, kita tulis do show pilan brief. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menambahkannya teman-teman. Jadi ada sampai 20. Sekarang kita ingin menghapus configuration revisinya. Lalu kita ubah menjadi mode transparent. Kita ke switch 6. Oke, kita ini end dulu. Config. Lalu kita tulis PTP mode transparent. Oke. Nah, lalu kita tulis do show PTP status. Oke. Nah, teman-teman, untuk configuration revisinya itu 0 ya, teman-teman. Nah, untuk namanya untuk operating modenya itu transparent, dan untuk domain name-nya Cisco ID. Oke. Oke, sekarang kita ubah menjadi server lagi. Kita tulis PTP mode server. Oke, kita lalu tulis lagi do show PTP status. Oke, enter. Oke. Nah, ini konfigurasinya. Oke, teman-teman, ini kita sudah beralih ke mode server, dan ini PTP configuration revisinya itu menjadi 0 ya. Kita keluar, lalu kita ini hubungkan
Setelah itu kita terangkan. Kita coba lihat teman-teman, kita show in. Nah, ini untuk pilihan 1, pilihan 2-nya juga sudah on modenya. Kita coba juga lihat yang tadi kita lihat yang mana ya? Oke, kita coba lihat yang ini. Sorry. Kita tulis show in terang. Oh, sorry teman-teman, yang ini kan ini. Do show in terang. Oke, ini juga FA01-nya sudah on ya teman-teman. Kita coba lihat untuk pilihannya. Kita X dulu. Show pilihan drift. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini untuk switch di ruangan bekas gedung 2 itu sudah mengikuti settingan dari gedung pertama ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk menghapus configuration revisinya. Oke, sekarang saya ingin memberi soal untuk kalian. Misalkan di sini ada satu router, lalu di sini ada satu switch. Nah, lalu di sininya 3 switch, 1, 2, 3. Lalu ada PC, kita simpan di sini 1. Terus kita simpan juga di sini, di sininya 1, 2, 3, 4, 6. Lalu di sini, lalu di sininya ini kita simpan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini kita lalu kita hubungkan teman-teman. Oke, ini ke sini. Lalu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, yang ini sini. Sorry teman-teman, tadi ada yang sebentar. Ada kurang isinya. Kita sambungkan dulu saja. Oke. Lalu yang ini ke sini. Lalu disambungkan ke sini, disambungkan ke sini, disambungkan ke sini. Oke. Jadi kita tambahkan lagi PC-nya di sini. Aduh, sorry. Lalu kita kotakkan. Nah, ini pilihan 10. Ini pilihan 20, ini pilihan 30, ini pilihan 40, ini pilihan 50, ini pilihan 60, ini pilihan 70, ini pilihan 10, ini pilihan 20, pilihan 30, pilihan 40, pilihan 50. Oke, kita rapikan dulu teman-teman. Kita rapikan. Oke, kita coba. Nah, oke. Oke, lalu kita tulis pilihannya. Pilihan 10, pilihan 20, pilihan 30, pilihan 40, pilihan 50, pilihan 70, pilihan 60, pilihan 10, 10 ininya pilihan 20, pilihan 30, ini pilihan 50, pilihan 40. Oke, sudah. Nah, ini tidak kelihatan, jadi kita pindahkan di sini, tengah-tengah. Ini kita kejauhan. Oke teman-teman. Oke, lalu kita masukkan IP-nya. Kita terus disimpan di sini aja teman-teman. Oke. Pilihan 10 IP-nya 10.10.10.0/24. Oke, kita tulis pilihan 20. 20.20.20.
0 slash 24, lalu pilihan 30. 30 titik, 30 titik, 30 titik, 30 titik, sorry. 30 titik, 30 titik, 30 titik, 0 slash 24, pilihan 40. Pilihan 40. 40 titik, 40 titik, 40 titik, 0 slash 24. Oke, enter. Ini default. Terus kita tulis pilihan 50. 50 titik, 50 titik, 50 titik, 0 slash 24. Pilihan 60. Pilihan berapa ya? 60 titik, 60 titik, 60 titik, 60 titik, 0 slash 24. Oke, lalu pilihan 70. 70 titik, 70 titik, 70 titik, 0 slash 24. Oke. Nah. Oke, teman. Nah, kita simpan di sini ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk soalnya. Selamat mengerjakan dan semangat! Buat kalian yang berhasil mengerjakan soal ini, saya ucapkan selamat. Dan buat kalian yang belum bisa, jangan berkecil hati teman-teman, karena kita akan mengerjakannya sama-sama. Oke, untuk konfigurasinya itu sama ya teman-teman. Kita langsung saja ke switch 1. Oke. CLI N const lalu PTP mode server, lalu PTP mode client. Sorry ya teman-teman, maaf. PTP mode, ini kita X dulu, X. Oke, lalu kita tulis lagi lalu PTP mode server, yang ini mode server. Oke. Lalu tulis PTP domain rumah ID. Oke. Lalu kita tulis PTP password 123 kita X. Oke. Kita keluar. Nah, yang ini sama yang ini sama yang ini itu mode kliennya teman-teman. Nah, kita langsung ke switch 2 yang di sini. Kita CLI lalu kita N conf. Nah, ini kan mode kliennya teman-teman, berarti kita tulis PTP mode client. Oke, nah, PTP domain rumah ID. Untuk domain dan passwordnya itu kita samakan ya teman-teman. Password 23 X. Oke, kita keluar, kita ini juga CLI, kita N conf PTP mode client, PTP domain rumah ID, PTP password 123 X. Oke. Teman-teman tadi maaf ya, saya lupa tulis yang ini kan server, yang ini semuanya client. Lalu kita yang ini deh ya. Oke, kita yang ini juga konfigurasi CLI N conf PTP mode client. Oke, apa yang salah? Oh ya, PTP mode client. Oke, PTP domain rumah ID. Oke, PTP password 123. Oke, X. Oke, kita terangkan dulu. Ya, kita lihat ya. Ini apa nih? FA berapa ya? FA 1, 2, 3, 4. Oke, kita terangkan. Oke, ini kita N conf in rank F0 1 sampai 4.
Oke, kita tulis switch port mode terang. Oke, kita lalu X. Nah, lalu yang ini juga N. Yang ini F1 in F01 switch port mode terang. Oke, X. Langsung kita yang ini juga N switch port in F01 switch port mode terang X. Oke. 3, lalu kita yang ini juga. Oke. N in F0/1 switch port mode terang X. Kita bikin vilanya. Ini kita tulis VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70 X. Oke, kita tulis do show VLAN brief. Oke teman-teman, nah ini untuk VLAN 10, 20, 30 sampai 70 itu sudah aktif ya teman-teman. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita akan masukkan VLAN-VLAN-nya pada switch masing-masing ya teman-teman. Kita buka VLAN ini switch 2. Oke, kita tulis, kita lihat dulu 2 dan 3. Oke. In rank F02 sampai 3 switch port mode terang switch port akses VLAN 10. Ya, kita X. Nah, yang ini 5 dan 4. Oke, 4 ya. Kita tulis in rank F04 sampai 5 switch port mode akses switch port akses VLAN 20. Lalu kita tulis kita cek ini apa, ini 8, ini pasti 7, 9, kayak ini tadi kan, kayak ini 8, 9. Kita cek dulu deh yang lainnya. 6, 7. Nah, ini dulu, tapi kayaknya yang dulu deh, bulan 30 dulu. 8, 9 nya in rank F08 sampai 9 switch port mode akses switch port akses switch port mode akses VLAN 30. Salah. Oh ya, sorry. Port akses VLAN 30 X. Oke. Yang ini kita langsung 40. Tadi yang 40 itu 67 kalau nggak salah. Iya, 67. In rank F06 sampai 7 switch port mode akses switch port akses VLAN 40. Nah, kita X. Kalau kita cari ini juga. Kita lihat ini. Nah, ini 4 kok ini 5 ya? Salah teman-teman, ini saya. Nah, ini 10. Kayak ini 11, 10, 11. In rank F10, 11 switch port
akses mode akses mode akses switch port akses VLAN 50 KX. Nah, yang ini juga kita masukkan VLAN-nya 0, 2, 3, 6070. Oke. In rank F 0 per 2 sampai 3 sampai 3. Nah, switch port mode akses switch port akses VLAN 60 apa? Salah, sorry. Switch port akses VLAN 60 KX. Nah, kita lihat lagi yang ininya 4 dan 5. Yaps, 5. Oke. In rank F0 0 4 sampai 5. Kita switch port mode akses switch port akses VLAN 70 X. Lalu kita lihat yang ini 10 11. Oke. In rank F0 10 11 switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Oke. Kita lihat ini 2 dan ini 3. In rank F0 2 sampai 3 switch port akses mode akses switch port akses VLAN 20 X. Kita lihat lagi ini VLAN berapa ya, 30 nya VLAN-nya kita lihat 8 9. Nah, in rank F0 8 sampai 9 switch port mode akses switch port akses VLAN 30 X. Oke. Kita lihat lagi 30 udah 40 4 5. Oke. 4 5. Ini kita lihat dulu berapa. 6 4 5 6 7. 4 5 6 7. Oke, kita tulis in rank F 0 4 5 switch or mode akses switch port akses VLAN 40. Kita X switch port mode akses astagfirullah teman-teman, kita tulis lagi in rank F 6 sampai 7 5 6 7. Oke. Switch port mode akses switch port akses VLAN 50. Oke, X. Sekarang kita akan konfigurasi IP address-nya. Kita masuk ke router, kita ke CLI, kita ini kita ketik aja no ya. Oke. Lalu kita conft, lalu kita tulis in F0 per 0 no shutdown X. X.
Nah, kita lihat sudah nyala apa belum. Nah, teman-teman, ini sudah berwarna hijau ya. Yang tadinya merah menjadi hijau, atau ini mungkin kan karena nge-lag jadi warnanya kayak gini. Oke, kita lanjut. Kita perbesar aja. In f0/0 titik 10 enkapsula sorry. Oke. Encapsulation dot 1q 10. Apa yang salah? Encapsulation dot 1q 10. Sorry, ini nggak salah. Kita ketik lagi ya. Encapsulation. Ini tidak salah ya. Oke, dot. Oh ya, sorry teman-teman, ada yang salah. Dot 1q harusnya. Nah, kita baru ini IP address 10.10.10.1. Masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Iya, jangan salah kan, tuh kan. IP address 10.10.10.1 255.255.255.0. Oke, kita X. Nah, lalu kita juga masukkan in f0/0.20. Nah, encapsulation dot 1q. Nah, IP address 20.20.20.20.1 255.255.255.0. Oke, kita X. Lalu kita tulis in f 0/0.30. Oke, ini kita tulis encapsulation dot 1q 30.30.30.1. Sorry teman-teman. Maaf teman-teman, ada yang salah. Harusnya encapsulation dot 1q 30.30.30.1. Enggak teman-teman, maaf. Lalu kita IP address 30.30.30.1 255.255.255.0. Oke, X. Nah, baru kita tulis lagi in f 0/0.40. Lalu kita tulis encapsulation dot 1q. Sorry teman-teman, salah. Encapsulation dot 1q 40. Nah, langsung IP 40. Kita tulis 255.255.0 X. Nah, kita tulis lagi in f 0/0 kita titik 50. Lalu kita tulis encapsulation dot 1q. Terus kita tulis IP address 50.50.50.1. sorry. Oke, kita tulis 255.255.255.0. Nah, kita X in f 0/0 titik 60. Ya kan? Oke. Encapsulation dot 1q 60. Oke, IP address 60.60.60.1 255.255.255.0 X. Nah, in f 0/0 titik 70. Oke, titik 70.
encapsulation dot 1Q 70. Nah, IP address 70.70.70.1. Nah, 255.255.255.0. Oke, X. Oke, kita lihat, kita tulis do show IP in brief. Aduh, kelebihan. Nah, kita lihat teman-teman, untuk pas Ethernet 10, 20, 30 sampai 70 itu sudah aktif. Oke, kita tulis IP DHCP full VLAN 10. Tulis network 10 10 10 0 255.255.255.0. Nah, lalu kita tulis default router 10.10.10.1. Oke, terus DNS server 8.8 X. Lalu kita tulis IP DHCP full. Kita tulis lagi network. Sorry teman-teman. IP DHCP full VLAN 20. Nah, ditulis network 20.20.20.0 255.255.255.0. Oke, lalu default router 20.20.20.1. Kita tulis DNS server X. Nah, tulis IP DHCP full VLAN 30. Network 30.30.30.10. Sorry, 255.255.255.0. Default routernya 30.30.30.1. Oke, DNS server X. IP DHCP full VLAN 40. Oke, network IP DHCP full VLAN 50. Nah, network 50.50.50.0 255.255.255.0. Oke, default router IP DHCP full VLAN 60. Oke, networknya 60 0. Default router VLAN 60. Oke, networknya 60 0. Default router 60.60.60.1. DNS. Lalu kita tulis DNS server. Ya, X. Nah, IP DHCP full VLAN 70. Oke, kita tulis network 70.70.70. Oke, 0. 255.255.255.0. Nah, default
router, routernya itu DNS server X, X lagi, X. Nah, kita keluar. Kita sekarang di sini kita lihat pilihan 10 akses pilihannya benar kan, 2 dan 3. Yang ini kita coba lagi deh, kita coba N con mana ya. Nah, kita coba lagi con T in IP DHCP pool pilihan 10. Oke. Network network 10.10.10.0 255.255.0 0. Oke, kita default router. IP pilihan 20 default network 20.20.20.1 0 255.255.0 benar lebih. Oke, benar, langsung default router. Oke, 20.20.20.1 DNS server X. Oke, kita coba lihat lagi teman-teman. Lihat aja pilot secukupnya. Teman-teman, ternyata ada yang salah ya untuk pilihan 10 dan pilihan 20-nya. Saya minta maaf. Nah, untuk pilihan 10 dan 20-nya itu seharusnya tadi saya yang pilihan 10-nya itu lupa menambahkan subnet mask-nya. Harusnya kan IP address 10.10.10.1 terus masukkan subnet mask-nya. Nah, sedangkan saya tadi tuh tidak menggunakan subnet mask-nya. Jadi tidak nyala ya teman-teman, selalu pilot. Nah, tadinya juga saya kurang fokus ke yang ininya. Harusnya ada IP-nya, tapi yang tadi untuk pilihan 10 dan pilihan 20-nya tidak ada IP-nya. Nah, ini saya tadi bikin lagi. Nah, ini kalian bisa lihat. Oke, kalian bisa lihat ya. In FA 0. Nah, ini oke, kalian lihat. Oke. Nah, yang ininya itu sudah benar teman-teman. Cuman saya menambahkan lagi. Oke. Nah, kita keluar. Sekarang kita ke PC-nya. Static, kita ke sini, kita lihat. Oke, requesting IP. Nah, request successful. Nah, kita lihat lagi. Successful juga. Successful. Successful. Oke, teman-teman, ini sudah successful semua ya. Jadi seperti itu untuk jawabannya. Gimana nih kalian? Ada yang benar tidak? Nah, sekarang kita akan ini teman-teman, main ke sini. Coba lagi. Oke.
Nah, successful ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Ini ke sini deh. Pilot. Oke, gak apa-apa. Kita coba lagi. Pilot lagi. Oke, gak apa-apa. Pilot, oke, gak apa-apa. Kita coba deh ke sini, ini ke sini. Awal-awal emang pilot. Apa sih? Oh, udah. Kita ke sini ke. Kan aku lupa jadinya. Oke, pilot. Kita coba ini ke sini. Pilot. Coba lagi. Successful. Oke, successful. Kita coba ini ke sini. Successful. Oke. Coba ini ke sini. Progress. Oke. Ini ke sini. Salah. Ini dah. Ini. Nah, progress. Oke. Kita coba ini ke sini. Successful. Ini ke sini. Progress. Oke, gak apa-apa. Successful. Ini ke sini. Successful ya teman-teman. Oke, ini saya tadi sudah sampai semua. Oke, coba ini. Kita ke mana ya? Sini. Successful. Ini ke sini. Successful. Oke teman-teman, successful. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya untuk konfigurasi topologi seperti ini.